Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu, pertemuan pada kali ini saya akan membahas tentang modul ajar. Nah, tadi sudah dibahas tentang alur proses pembelajaran. Sekarang kita membahas tentang bagaimana modul ajar tersebut, cara pembuatannya seperti apa. Izin share nggih Bapak Ibu untuk materinya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Sebentar, di saya masih macet. Nah, di sini yang saya presentasikan adalah modul ajar. Sebelum itu kita harus tahu dulu konsep modul ajar tersebut. Nah, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, itu adalah konsepnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang harus ada di modul ajar. Ada yang pertama informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Nah, di informasi umum itu memiliki 6 poin. Yang pertama identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Itu adalah di poin informasi umum. Untuk poin komponen inti meliputi yang pertama tujuan pembelajaran itu, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan tematik, yang keempat persiapan pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam asesmen, yang ketujuh pengayaan dan remedial. Itu adalah isi dari komponen inti. Yang ketiga ada yang namanya lampiran. Nah, lampiran ini memiliki poin-poin. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Yang kedua, bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga, gronium. Yang keempat adalah daftar pusaka. Nah, di situ adalah komponen-komponen yang penting yang harus ada di sebuah model ajar. Nah, sekarang kita membahas tentang komponen itu apa saja yang di dalamnya. Nah, di sini ada informasi modul. Yang pertama tadi identitas modul. Nah, di dalam identitas modul itu harus ada yang namanya nama penyusunnya. Nama penyusun siapa? Institusinya siapa? Institusinya mana? Sekolah mana? Dan tahun disusunnya tahunnya kapan? Yang kedua ada modul ajarnya. Yang ketiga jenjang sekolahnya, kelas dan alokasi waktu modul itu digunakan. Yang B, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang C, profil peserta Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang D, sarana dan prasarana. Nah, dalam modul ajar ini kita harus mengetahui fasilitas
dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Contohnya kalau saya guru TKJ multimedia, berarti harus ada komputer buat editing dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu kebutuhan apa saja yang harus dipersiapkan, yang harus dimiliki sebagai bahan ajar tersebut. Yang targetnya sekarang ke peserta didik. Ada 3, peserta didik reguler, yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tertinggi. Nah, itu yang E. Yang F, model pembelajaran yang digunakan. Model seperti apa atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran itu harus tertulis atau harus tercantum dalam model ajarnya. Itu adalah informasi di modul. Yang kedua ada komponen inti. Nah, komponen inti meliputi yang A, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Dari tujuan pembelajaran ini harus kemampuan-kemampuan apa saja yang perlu diuji. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Yang B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaatnya apa dari modul ajar ini? Kita harus terapkan di situ juga. Yang C, pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi kita harus membuat soal-soal yang sangat menarik bagi peserta didik agar mereka bisa untuk bertanya kritis atau have fun dengan materi yang kita ajarkan pas waktu itu. Yang D, persiapan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, yang E, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran di akhir kegiatan. Di asesmen ini ada 3 asesmen yang tertera di sini. Asesmen diagnostik, yang kedua formatif, yang ketiga sumatif. Nah, itu kalau diagnostik adalah sebelum proses pembelajaran. Kalau formatif itu di saat proses pembelajaran. Kalau sumatif itu hampir di akhir proses pembelajaran. Itu ada 3 asesmen. Yang F, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Ini bisa dikasihkan remedialnya ketika ada ending-ending dari tugas itu selesai. Itu pengayaannya. Yang selanjutnya adalah lampiran. Nah, di lampiran ini ada empatnya. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswi ini ditunjukkan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Yang B, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pematik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Itu bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang C, gronium. Glosari merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Jadi sebuah perkataan itu atau bacaan-bacaan harus ada pengertiannya biar mereka tahu itu pengertiannya seperti apa. Yang D, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Jadi dalam pembuatan modul ajar, seorang guru boleh mencari informasi atau mencari pelajaran-pelajaran yang contohnya di internet. Itu biasa memberikan referensi dari mana, situsnya dari mana saja, itu harus dilampirkan di daftar pustaka. Baik itu 1, 2, 3 atau banyak juga nggak apa-apa.
sebagai bahan penunjang untuk modul ajar tersebut. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu ke semisal atau kita sharing aja tentang pembahasan modul ajar yang saya sampaikan ini. Jika ada yang bisa sharing, boleh ditampilkan saja. Monggo Bapak, monggo Pak Faisal, monggo. Mohon diarahkan ke inti nggih napa niku wau. Yang iya, yang pembelajaran itu loh Bu, yang proses pembelajaran itu. Nggih, yang tengah. Nah, di sini persiapan pembelajaran. Di sini kok hampir mirip dengan KTSP nggih. Apakah ada perbedaan atau boleh sama? Di situ adalah urutan kegiatan belajar inti dalam bentuk langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, di sini mohon dijelaskan apakah memang jadi persiapan pembelajaran. Mohon langkah-langkahnya lah kalau dalam persiapan pembelajaran itu dari KTSP yang dari kemarin itu hampir sama Bapak, cuma kita pengembangan saja. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada inti, yang ketiga adalah penutup. Jadi kita kembangkan dari situ saja, dari KTSP menuju ke bahan yang selanjutnya atau cepan pembelajaran. Kemungkinan ada yang mau menambahkan, Bu Ririn atau siapa? Kalau semisal saya Oke Bu, tolong ditampilkan yang lampiran Bu, yang lampiran Bu. Lampiran. Tampilkan yang di lampiran. Yang lampiran Bu, jenengan tutup nih wow. Presentasinya jenengan tutup. Oh gitu. Yang lampiran. Ya, yang lampiran tadi kok. Yang saya bagikan lagi ya Pak, berarti ya. Oh iya. Ini wow buatan ketinggal, enggak kelihatan Bu tadi. Terakhir. Oh. Terakhir. Oke, niki di bagian lampiran. Udah kelihatan Bapak? Belum Bu. Belum kelihatan Bu. Kelihatan. Gelap hitam. Waduh. Itu jangan diminimize Bu, jangan diminimize. Oh ini jangan diminimize? Ya tampilan yang di share itu jangan diminimize, hitam nanti hasilnya kalau diminimize. Sudah muncul loh Pak? Enggak muncul Bu, jangan diminimize, maksudnya di tampilan komputer Ibu jangan diminimize biar tampil terus. Oh gitu. Di laptopnya Ibu jangan ditutup. Buatan kelihatan tetap. Ini enggak apa namanya? Enggak saya tutup, enggak saya minimize, Bapak. Enggak jangan minimize. Iya. Nggih pun, buatan apa-apa kalau di situ. Itu tadi glorium atau apa Bu? Kok tulisannya tadi? Ada sedikit kesalahan nggih? Iya Bapak, sebentar. Saya bukakan. Membutuhkan waktu ya Bapak, sebentar. Yeah. Glosarium Bapak. Oh, glosarium ya, nggih. Iya. Terima kasih. Tadi saya enggak lihat. Iya. Yang atas memang berbeda tadi. Glosarium kumpulan istilah-istilahnya. Istilah-istilah yang memang harus siswa itu tahu, karena kan siswa itu baru mengetahui
bahasa-bahasa yang tidak sebiasanya mereka ketahui. Jadi kita harus menampilkan juga. Gitu. Iya Bu, terima kasih. Mau kita sharing-sharing, semisal mau pertanyaan apa? Bu Ririn mau menambahkan atau gimana? Ya, sedikit bertanya saja, Bu. Itu Oke, untuk asesmennya itu semuanya ditampilkan ya di modul ajar. iya, Baik Bu. asesmen yang formatif maupun sumatif ya. Iya, itu sebagai bahan itu Bu, apa namanya, pengelompokan. Jadi harus ada asesmen diagnostik, itu berada di awal, formatif itu berada di proses waktunya proses itu, bagaimana asesmennya, yang sumatif di akhir prosesnya. Jadi di akhir proses itu kita baru mengetahui peserta didik tuh kemampuannya di mana, sampai mana. Nah, dari situ baru kita bisa kelompok-kelompokkan. Gitu. Berarti ini lebih membuatnya lebih banyak dari yang K13. Iya, lebih. Makanya kita harus mengetahui, karena di yang sekarang itu fokusnya ke siswa. Capaian pembelajarannya fokuskan ke siswa. Gitu. Fokusnya ke peserta didik agar mereka mengerti atau harus kita tahu pencapaiannya seperti apa. Gitu. Monggo kalau ada tambahan lagi dari Pak Faisal. Ini artinya gini Bu, ini sama dengan RPP yang hanya berganti nama gitu aja ya, kira-kira gitu ya, kira-kira. Kira-kira seperti itu, cuma ada pengembangan saja, mungkin lebih baik di bawah. Kalau KRPP kemarin kan memang bisa dibilang satu lembar. Nah, itu mungkin ada tambahan-tambahannya untuk Gitu biar ya. agak lebih lengkap lagi. Jadi ini nanti bahan pegangan buat guru gitu. Bukan Iya, namanya modul kan biasanya kita persepsi kita modul itu kan bisa dibagikan ke siswa ya. Tapi kalau ini hanya untuk pegangan guru, kira-kira seperti itu. kalau yang pas waktu itu saya buat ya Pak ya, Yeah. mungkin salah sebetulnya ya. Kalau modul ajar sama modulnya siswa itu materi, cuma yang depan-depan saja itu dihilangkan buat siswanya. Jadi sebagian siswa itu hanya poin-poin awal tentang identitas, enggak sedetail-detailnya, yang penting isinya sama daftar pusaka harus ada. Gitu. Oh, berarti hanya materi yang modul Iya, untuk hanya siswa. materi. Iya, Kak. Oh. Kalau yang tahun kemarin kan KIKD harus ada, setelah itu modul-modulnya, materi-materinya itu dilampirkan di belakang. Kecuali kalau di guru harus benar-benar lengkap gitu. Oh, gitu ya, Bu. Nggih, terima kasih. Nggih, sama-sama, Bapak. Wonten malih, saya stop dulu kan nggak kelihatan. Mungkin ada pertanyaan lagi, tambahan lagi, atau kita sharing-sharing saja, semisal di sekolah panjenengan modulnya seperti apa perbedaannya dengan yang sekarang, kayak gitu. Kebetulan di saya karena masih kurikulum baru ya, jadi belum mengerti, belum mengerti Bu. Jadi karena ini juga masih belajar, jadi saya kira kemarin karena ini kurikulum baru, jadi ya kita tidak tahu bagaimana bentuknya, implementasinya dan bagaimana. Apakah memang modul ajar ini digunakan untuk pegangan guru sebagai pengganti RPP yang dulu RPP, sekarang namanya berganti aja, namanya modul ajar gitu. Iya. Kalau sebelum ke yang sekarang, tahun kemarin pakai apa Bapak? Modul ajarnya? Ya, 13 ya, RPP. Modulnya namanya dulu handout nih ya. Kalau modul untuk siswa itu biasanya di kami namanya handout, atau kalau di praktek namanya apa itu, job sheet ya. Job sheet ya. Oh iya. Di masa pandemi job sheet itu sangat berpengaruh banget ya Bapak. Iya. Ya. Monggo Bu Ririn tadi melambaikan tangannya.
Saja mungkin Oke. antara modul ajar yang dulu dengan sekarang itu berbedanya di ini, ada tambahan profil pelajar Pancasila. Itu Oke. yang harus ada. Kemudian kalau antara modul yang dipegang guru dengan siswa, itu kalau modul yang dipegang siswa, langkah-langkah pembelajarannya tidak usah disertakan. Jadi untuk langkah-langkah pembelajaran itu khusus untuk yang dipegang guru. Jadi ya Iya. sama, tapi dihilangkan saja yang langkah-langkah Bagian pembelajaran. depan-depannya itu ya, Bu ya. Iya. Ya, sama. Kalau menurut saya kok seperti itu. Iya. Saja, Bu. Terima kasih. Eh, tidak, apakah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nanti Cukup, Bu. Oh, terima kasih. Habis ini mungkin di bawahnya nanti ketika kita selesai dengan pertanyaan yang di bawahnya, silakan nanti dikerjakan, kelompoknya dikerjakan bareng-bareng. Terima kasih. Ada tutur kata yang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.